Selamat pagi UCC. Kita mau sama-sama bangkit berdiri pagi ini. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau siapkan hati kita. Siapkan pikiran kita semua buat satu nama Yesus. Tuhan, thank you buat pagi ini Tuhan. Awal baru, bulan baru buat kami. Terima kasih kami sehat. Kami baik Tuhan pagi ini. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Hanya satu nama Tuhan yang kami mau tinggikan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat musim-musim yang sudah kami lewati Tuhan. Kami mau jalan dengan musim baru dan berjalan bersama Engkau Yesus. Hanya di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Siapa yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Lord. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih tinggi, lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau di bulan yang baru Tuhan. Mengawali hidup kami Tuhan, bersama-sama berjalan bersama Engkau. So, UCC, hari ini mari sama-sama sembah Dia. Tanpa kita berpikir apapun, setiap masalah, setiap hal apapun yang mengganjal hatimu. Saat ini naikkan pujian ini dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu Thank you Tuhan. pelihara. Thank you Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu
syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu pagi ini. Buat kebaikannya, buat penyertaannya. Selalu ada, setiap hari. Thank you Tuhan. Kami bersyukur. Yes. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Yes, Lord. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikanmu, kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Sing it out like church. Ku Tuhan. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Yes. Today, every praise, lift up your hand is only to God. To one name, Jesus. Come on, church. Clap your hand for Jesus. Hey. 1, 2. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on. Every praise is to our God. Come on, lift up your voice, lift up your hand. Every praise is
Haleluya. Ada kekuatan dalam pujian penyembahan. Yes. Yes Lord. Hari ini tepat hari lahirnya Pancasila. 1 Juni. Dan juga kita memulai awalan yang baru di bulan ini. So, thank you kita ada di tempat ini. Berkomunitas, menyembah bersama. Dalam keadaan sehat. So, hari ini kita mau kasih ucapan syukur karena Dia sudah memberikan anaknya buat hidup kita. Give thanks. Because He's given Jesus Christ His Son to our life. So hari ini saat ini ambil waktu sebentar. Sebentar. Buka hati untuk Roh Kudus berbicara. To the Holy One, yes. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Thank you. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Come on, church, sing it. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the
It's all about you, Jesus. It's all about you. We praise your name, Lord. It's all about you, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, lift up your voice. Come on, sing it. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Everybody, come on, sing it out. Praises to your name, Hallelujah. oh Lord. Come on, lift up your hands. Come on, mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Everybody. And greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, For your name
Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Kami serahkan waktu sejenak, sesaat, untuk kami duduk diam untuk mendengarkan pesan Tuhan. We need you, oh God. We need you, Holy Spirit. You are here with your people. Engkau bersama dengan umatmu. Dalam keadaan apapun, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Di beberapa tempat, di beberapa rumah sakit, orang-orang sedang berjuang untuk mendapatkan nafas hidupnya. Tapi now we are a church. Kami bersyukur kami masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas. All because of your grace, Lord. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tenangkan hati kami. Kami mau tenangkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Now this is the time for you to speak to every heart. Di saatnya Kau bicara buat kami Tuhan. Setiap hati kami percaya kami pulang mendapatkan sesuatu penguatan dari Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan membuktikan bahwa kebenaran akan memerdekakan kita dari segala belenggu dosa. We say amen Lord. We say amen for your promises. We say amen for your truth. Kami say amen buat janji-Mu Tuhan. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are great. You are worthy to be praised Lord. Hallelujah. 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 Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus? Wow, wow, wow. Haleluya. Please be seated. Coba-coba, Mambo, kamu nyanyi lagu tadi coba. I sing praises. Coba. Kamu main ya, solo ya. Coba. Solo. Gak apa-apa, solo. Coba. Masih malu-malu kelihatan dari wajahnya ya.
Kayak nggak pede gitu. Biasa aja. Kali-kali. Ya terima kasih. Alright, oke. Saya udah siapkan satu materi buat Bapak Ibu Saudara. 2 hari yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Di dalam kekristenan ada hal-hal yang penting untuk setiap generasi tahu. Bahkan bukan cuma untuk generasi kita yang hari ini mungkin sudah uzur. Tetapi buat generasi yang baru harus tahu. Ada hal-hal penting di dalam kekristenan. Yang pertama adalah ketika Yesus lahir. Itu penting. Lalu berikutnya adalah ketika Yesus mati, itu yang kedua. Itu penting. Lalu ketiga adalah ketika Yesus bangkit. Right? Ketika Yesus bangkit, itu yang ketiga. Yang keempat, waktu Yesus naik ke sorga. Ya. Tapi yang kelima jangan lupa, bahwa Yesus akan kembali. Ya, karena dia menyediakan tempat bagi kita. Dan kita semua yang hidup di muka bumi ini, yang percaya kepadanya, Tuhan sudah siapkan suatu tempat, the best place for us. Yang dikatakan permanent resident. Ya, saya pernah khotbah kalau di kematian, di funeral, saya suka bilang bahwa Tuhan telah menyediakan suatu tempat yang disebut dengan permanen. Permanen itu adalah fix. Permanen itu bicara tentang sesuatu yang tidak akan berubah. Permanen, nggak akan berubah. Permanen, resident. Resident adalah place of rest, tempat untuk kita beristirahat selama-lamanya. Yaitu di mana? Di surga yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Nah, hari ini saya kasih judul The Ascension of Jesus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada apa di balik dari kenaikan Yesus Kristus? Dengan segera saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat firman Tuhan. Ini adalah kisah tentang kenaikan Yesus. Katakan, kisah tentang kenaikan Yesus. Katakan. Lebih keras boleh? Kisah tentang kenaikan. Oke, right. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kisah ini hanya ada di kitab Lukas. Sekali lagi, cerita ini hanya ada di kitab Lukas. Anda tidak temukan di Matius. Anda tidak akan temukan di Markus. Anda tidak akan temukan di Yohanes. Tak ada. Kisah ini tentang kenaikan cuma ditulis oleh satu orang yang bernama Lukas. Katakan Lukas. Lukas. Right? Boleh bilang kiri kanan, hari ini saya mau belajar banyak. Coba bilang kiri kanan, hari ini saya mau belajar banyak. Right, oke, nanti karena akan banyak informasi ini, orang-orang cermat pasti suka nih dengan informasi-informasi yang saya siapkan buat saudara. Right, oke. Dan ditulis oleh Lukas yang adalah satu-satunya penulis kitab di Perjanjian Baru yang bukan orang Yahudi. Semuanya orang Yahudi. Tapi kitab Lukas ditulis oleh Lukas yang bukan orang Yahudi. Bahkan kalau saudara lihat kitab Kisah Para Rasul itu bukan ditulis oleh Paulus. Kitab Kisah Para Rasul, kisahnya para pendekarnya Tuhan, kisahnya para rasul Tuhan itu ditulis oleh Lukas. Katakan ditulis oleh Lukas. Bilang Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Nah, ini pengetahuan buat kita. Supaya jangan kita pikir bahwa Kisah Para Rasul ditulis oleh Paulus. Enggak. Ditulis oleh Lukas. Sama-sama bilang, oh coba 2, 3. Nah ya. Beberapa di antara saudara kelihatan wajahnya, baru tahu saya. Ya. Tapi beberapa mungkin ada yang udah tahu. Nggak apa-apa. Tapi ini harus dijelaskan buat kita. Dan ternyata Lukas bukan murid Yesus. Banyak orang berpikir Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah murid Yesus. Bukan. Dia bukan masuk di dalam 12 murid Yesus. Tapi pengikut Yesus, it is possible. Itu sebabnya dia amati, dia perhatikan baik-baik kisah Yesus. Pada catat, ditulis dan jadilah kitab ini. Wow. Keren.
Terus saya pikir Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah murid Yesus. Ternyata bukan, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Pastor yang ngomong, kalau ngomong yang benar ada dasarnya nggak? Ada, Pak. Ini, lihat. Ya saudara lihat, perhatikan ini ya. Murid Yesus. Simon Petrus 1. 2. Andreas. 3. Yakobus anak Zebedius. 4. Yohanes. Right? 5. Filipus. 6. Bartolomeus. 7. Thomas. 8. Matius yang adalah pemungut cukai. 9. Yakobus lagi anak Alfeus. 10. Tadeus. 11. Simon Zelot. Ya, bukan Simon Petrus tapi Simon Zelot. Dan yang ke-12 adalah Yudas Iskariot. Nah, lihat di mana? Nah, Markus adalah keponakannya Barnabas. Oke? Saya mau bicara Markus. Maaf, saya mau bicara Markus. Markus ternyata adalah keponakannya Barnabas dan merupakan murid atau anak rohani dari Petrus yang banyak membantu pelayanan. Biasa juga disebut sebagai Yohanes Markus. Oke? Nah, lihat ini. Oke. Ini dia. Di Kolose 5 ayat yang ke-13 dikatakan di bagian akhir surat Petrus yang pertama, firman Tuhan bilang gini, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, juga dari Markus anakmu dalam kurung my son in Christ. Wow. Markus ternyata my son in Christ. Oke? Jadi zaman dulu Ika sudah ada pemuridannya. Sudah ada anak rohani, sudah ada. My son in Christ. Lalu Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Dan mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Oke? Benar? Berarti Markus di sini dibawa ya. Oleh siapa? Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem dan setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Lalu siapa Markus ini? Juga keponakannya Barnabas. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, keponakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Nah, ini cerita tentang Markus. Oke. Berikutnya. Mari kita buka. Lukas 2. Ayat yang ke Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan fokus di sini. Ini kisah tentang kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi Yesus terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan katakan sama-sama memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Ada sesuatu yang menarik. Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya. Tapi ini yang terjadi. Dapatkah saudara bayangkan ketika sebagai murid-murid sering bersama dengan Yesus. Bisa lihat miracle anytime, kapanpun. Tapi ketika Yesus bilang, aku harus pergi. I must go. Aku harus pergi. Meninggalkan kalian. Enggak mudah, saudara. Beberapa di antara kita pernah merasakan ditinggal oleh orang yang kita kasihi.
Bagaimana ketika murid-murid yang biasanya lihat Yesus bisa lakukan apa saja. Tapi hari itu Yesus berkata, aku harus pergi. Aku harus meninggalkan. Yang keren di sini. Ketika murid-murid ditinggalkan oleh Yesus. Di sini dikatakan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Lalu yang kedua, pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Dan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Saya tertarik dengan kata memuliakan Allah. Karena ada banyak orang yang ditinggalkan oleh seseorang. Tetapi hidupnya enggak memuliakan Tuhan. Ada yang kita ditinggal atau beberapa di antara kita, sahabatnya pergi meninggalkan. Suaminya pergi meninggalkan. Istrinya pergi meninggalkan. Orang tuamu pergi untuk selama-lamanya meninggalkanmu. Tapi banyak di antara kita ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi, hidupnya justru enggak memuliakan Tuhan. Tapi murid-murid Yesus luar biasa. Sekalipun ditinggal oleh Yesus yang adalah panutannya. Seseorang yang punya impact dalam hidupnya. Sekalipun ditinggal tapi dia tetap memuliakan Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara sedang ditinggal oleh siapa? Oleh apa? Mungkin uang meninggalkanmu. Sahabatmu meninggalkanmu. Suamimu meninggalkanmu. Istrimu meninggalkan. Bahkan mungkin orang tuamu gak lagi mengakui kamu sebagai anak. Gak peduli sama hidup. Bahkan dia mungkin lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Saudara merasa bahwa ada sesuatu, ada seseorang pribadi yang seharusnya tapi tidak melakukan yang seharusnya. Dan saudara merasa sedang ditinggal. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya belajar untuk sekalipun ditinggal oleh apapun. Mungkin udah gak ada lagi yang ngundangmu sebagai pemain musik. Mungkin gak ada lagi yang pakai kita sebagai seseorang yang dilihat sebagai orang yang berpotensi. Kekasihmu, pacarmu mungkin meninggalkan. Orang yang udah sebentar lagi bakal jadi pasangan kita tiba-tiba meninggalkan kita. Karena satu dan lain hal. Ya dengar baik-baik pertanyaan. Bukan saudara dan saya bersama-sama belajar untuk tetap memuliakan Tuhan sekalipun kita ditinggalkan. Yang percaya katakan amin. Saudara mau belajar? Pesan penting hari ini. Ditinggalkan. Tetap memuliakan. Bukan memalukan. Karena banyak orang yang ditinggal oleh pasangannya. Ditinggal oleh orang tuanya. Ditinggal oleh anaknya. Karena anaknya gak berbakti. Ditinggal oleh sahabatnya, rekan bisnisnya. Tapi hidupnya tidak memuliakan, malah memalukan. So hari ini mari kita berkomitmen Tuhan. Apapun boleh datang dalam kehidupanku. Masalah apapun boleh datang ke dalam hidupku. Tapi satu yang tidak boleh datang. Yesus pergi dari hidupku. Yang percaya katakan amin. Dan mari belajar komitmen. Tuhan, apapun yang terjadi. Saya mau tetap memuliakan Tuhan. Tidak mempermalukan Tuhan yang saudara sembah. Orang-orang yang kita kasih bisa berubah. Orang-orang kita cintai bisa berubah Pak. Ibu bisa berubah. Rekan bisnis kita awal waktu lagi ngebangun bayinya minta ampun. Cenglinya minta ampun. Tapi begitu lihat keuntungan yang besar. Beda Pak. Bisa berubah. Tapi mau kita belajar. Apapun boleh berubah dalam hidup kita. Tetapi hidupku harus tetap memuliakan Tuhan. Orang lain boleh melakukan kejahatan kepada kita. Tapi kita tetap melakukan kebaikan. Orang lain boleh mengkhianati kita. Tapi kita tidak akan mengkhianati orang tersebut. Orang itu boleh
memfitnah kita. Tapi kita tidak memfitnah balik. Orang itu boleh ngejelekin nama kita. Boleh menceritakan sesuatu yang jelek tentang kita. Tapi kita tidak menjelekkan orang itu. Mari kita belajar dari kisah ini. Murid-murid tetap belajar untuk hidupnya memuliakan Tuhan. Tidak memalukan Tuhan. So hari ini mari Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari kisah yang ada, yang terjadi di peristiwa kenaikan Yesus. Itu yang ini. Mereka pulang. Kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka sujud menyembah, memuliakan Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita, memuliakan Tuhan. Mereka tetap di bait Allah, tetap berkontribusi untuk rumah Tuhan. Tetap berkontribusi untuk bait Allah. Tetap ada di bait Allah, tetap ada di komunitas. Tetap ada di perkumpulan orang-orang percaya. Dan mereka memuliakan Allah, hidupnya memuliakan Tuhan. Jadi sama-sama baca, ditinggalkan, tetap memuliakan, bukan memalukan. 2, 3. Tinggalkan, tetap memuliakan, bukan. Jangan bikin malu orang tuamu. Dan kekasihmu meninggalkan. Jangan bikin malu Tuhan. Sekalipun pasanganmu meninggalkan engkau. Jangan bikin malu Tuhan. Sekalipun teman rekan bisnismu ngecek bisnismu. Dengar, kita hidup bukan karena uang yang kita pegang. Tapi kita hidup karena janji firman Tuhan buat kita. Yang percaya katakan amin. Sekali dia berjanji, dia pasti genapi buat saudara. Waktu pergi ke Israel beda banget antara Jordan, Mesir dan Israel. Beda banget. Tanahnya sama, cuma beda dikit. Nggak nyampe 1 kilo karena harus berhenti. Keluar dari Jordan. Selain paspor, cap, luar. Bisnya udah nunggu di sana. Kita jalan. Nggak nyampe 1 kilo, nggak. Nggak nyampe. Tapi aneh. Begitu memasuki Israel. Beda Pak. Begitu naik mobil. Wih luar biasa. Hijau. Subur. Tanahnya sama. Bayangkan. Kalau gak nyampe 1 kilo. Saudara tanam buah gak tumbuh. Tapi di tempat saudara. Beda 1 kilo sama tetangga saudara. Gak nyampe 1 kilo. Tapi di saudara. Di tanah saudara. Tumbuh. Ini bukan antara pulau Jawa dan Sumatera. Enggak. Itu jauh banget. Tapi ini lokasinya gak berjauhan. Lokasinya gak berjauhan. Tapi kok bisa Israel? Subur tanahnya, sayur. Bahkan negara-negara di Eropa import sayuran dan buahan dari Israel. Gimana caranya? Tanah yang sama. Karena Israel hidup dari janji Tuhan, bukan dari tanah. Israel hidup bukan dari sayur, mayur, bukan dari buah-buahan, bukan dari makanan. Bukan dari tanahnya, tapi Israel hidup dari janji Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, dia akan menggenapinya buat saudara. Yang percaya katakan amin. So mari hari ini. Orang lain boleh berbuat jahat sama kita. Tapi kita tetap berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, kita balik buat jahat. Apa bedanya? Sama aja Pak. Sama orang di luar sana. Orang gak setia, kita ikut gak setia. Oh sana bobo sama saya juga bisa bobo sama yang lain. No. Apapun yang terjadi. Sekalipun kita ditinggalkan oleh uang, oleh harta. Oleh kekasih, oleh sahabat. Oleh pasangan, oleh orang tua, oleh anak. Oleh rekan sekerja kita. Sekalipun. Itu sebab kasih yang terbesar. Bukan kasih yang karena. Tapi kasih yang sekalipun. Betul gak? Saya mengasihi karena dia kaya. Semua juga begitu. Saya mengasihi karena dia setia. Semua juga begitu. Tapi bisakah kita sekalipun tidak setia, saya akan tetap setia. Karena saya memegang teguh perjanjian. Wow. That's really cool. Itu keren. Ditinggalkan, tetap memuliakan. Bukan memalukan. Dengar baik-baik. Di bumi ini tidak ada yang kekal rasanya. Ariel Peter Pan juga nyanyi lagu itu ya.
Tiada yang abadi. Ada? Tidak ada yang abadi. Ada Peter Pan itu siapa nyanyi? Pernah gak sih? Lupa saya. Ini si Ariel Peter Pan yang nyanyi. Udah gak usah mikirin itu. Ini bukan kuis. Bukan kuis. Tapi ada lagu itu. Tiada yang abadi. Kalau lihat lagi reality show terus tiba ada tiada yang abadi. Ada yang abadi. Everything can be changed. Bisa berubah. Bisa diubah. Bisa. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Istri saudara bisa berubah? Bisa Pak. Hari ini Yuli kelihatan cantik. Tapi tekanan, problem, masalah, pergaulan, sebagainya. Bisa mengubah seorang Yuli. Betul gak? Betul ya Pak Andri? Tapi bagaimana tetap I commit to love you. Even sekalipun. Itu kasih yang terbesar. Sekalipun kita bikin dosa terus tapi Tuhan tetap mencintai saudara. Mengasihi saudara dengan Paul. That is our God. Firman Tuhan berkata di Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Ditinggalkan. Tetap memuliakan Tuhan. Enggak bikin malu Tuhan. Mari. Berapa banyak yang hari ini sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah cintai. Peluang terbaik saudara meninggalkan saudara. Harta saudara, uang saudara. Meninggalkan saudara. Bolehlah kita nangis sah-sah aja. Tapi ingat, saya tulis ini. Jangan hanya menangis saat ditinggal orang terbaikmu. Tapi menangislah jika karenanya tidak membuat hidupmu menjadi yang terbaik. Mari. Boleh kita menangis karena seseorang yang kita cintai meninggalkan kita. Tapi jangan sampai karena itu kita cuma nangis cuma itu. Harusnya kita menangis lebih keras. Kalau lewat kejadian itu tidak membuat hidup kita menjadi hidup yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Saudara mau meresponi firman Tuhan? Ini makna dari kenaikan Yesus. Yang pertama adalah sekalipun ditinggalkan tetap memuliakan. Katakan sekalipun ditinggalkan 2, 3. Tetap memuliakan. Tetap memuliakan Tuhan. Enggak memalukan Tuhan. That is me. That is us. Itulah kita. Itulah ciri anak-anak Tuhan. Siap? Siap Bapak Ibu Saudara? Jangan hanya menangis saat ditinggal orang terbaikmu. Menangislah jika tidak membuat hidupmu menjadi yang terbaik. Itu. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit buat saudara. Firman Tuhan berkata di Yohanes 16 ayat yang ke-7. But I tell you the truth. Aku katakan sesuatu yang benar. Aku mau share tentang kebenaran ini. Ya, it's better for you. Baik buatmu. That I go away. Emang jauh lebih baik kalau aku pergi, kata Tuhan. Karena kalau aku pergi, maka aku akan mengirim penolong buatmu. Kalau aku gak pergi, maka the helper will not come. Penolong itu gak akan datang. Roh Kudus itu gak akan datang dalam hidup saudara. Kalau Yesus tetap bertahan gak mau pergi, Roh Kudus tidak akan berperan dalam hidup saudara. Tapi justru Yesus harus pergi supaya Roh Kudus bisa berperan nyata dalam hidup saudara. Saya kasih 3 gambar biar ini memberi pengertian buat Bapak Ibu Saudara. Ini zaman dulu Bapak Ibu Saudara. Allah. Berfirmanlah Allah.
berfirmanlah Allah kepada Abraham. Ya, betul. Lalu berikutnya ini perjanjian lama Allah. Perjanjian baru udah zamannya Yesus. Betul? Zamannya Yesus. Tapi now udah bukan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Hidup yang sekarang Roh Kudus yang berperan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadarkah, tahukah saudara tentang ini? Dulu Tuhan itu, Allah itu di atas. Itu sebabnya mempersembahkan korban, asapnya naik ke atas. Tuhan itu di atas. Dia berada di luar saudara tapi di atas dia. Betul? Bisa nangkap gak ini? Kisah, coba bacalah perjanjian lama, kisah-kisah ini. Itu menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Allah itu berada di luar saudara tapi di atas. Lalu Allah menunjukkan dirinya di zaman perjanjian baru dengan cara Allah itu, Tuhan itu ada barengan sama lu. Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Betul gak? With. Kalau dulu God is upstairs, ada di atas. Betul ya nih? Tapi Yesus itu menggambarkan tentang Tuhan yang gak ada di atas, tapi barengan. With us. Bareng sama kita. Jalan bareng sama murid-muridnya. Tapi di zaman sekarang, Tuhan bukan cuma ada di atas. Bahkan Yesus sudah tidak terlihat lagi secara physically di hadapan saudara. Tapi Tuhan yang besar itu udah bukan upstairs. Bukan with us dengan physically yang seen, yang terlihat. Tapi Tuhan yang besar itu ada di dalam hidup saudara. In us. In you. Wow. Keren. Betul? Dulu Allah terlihat gak di zaman perjanjian lama? Allah terlihat gak? Kelihatan gak? Oh ini wujudnya Allah. Kelihatan gak? Enggak. Enggak kelihatan. Tapi di zaman Yesus kelihatan gak? Wih ini Tuhan wujudnya manusia bisa kelihatan nih. Tapi di zaman sekarang Tuhan gak kelihatan lagi. Karena apa? Karena dia ada in your life. Dia tidak berada di luar saudara. He is in your life. Dia ada di dalam diri saudara. Itu sebabnya Yesus emang desainnya awalnya bahwa emang gue gak akan lama-lama di sini. Just only 3 years di dalam pelayanannya. 3 tahun pelayanan. Yesus selesai dan dia berkata, I have to go. Saya harus pergi. Saya harus meninggalkanmu. Kenapa? Bayangkan. Kalau Yesus gak mau pergi, Yesus terus ada. Percayalah. Saudara sulit ketemu Tuhan. Karena saudara harus punya tiket ke Israel. Baru saudara bisa lihat Yesus di sana. Yesus yang adalah Tuhan jadi terbatas. Karena fisiknya. Dan saudara kalau mau lihat Yesus, happy banget orang-orang Israel. Sering lihat Yesus bergentayangan, berjalan kemana-mana. Iya. Tapi gimana orang-orang di belahan dunia yang lain? Mau mengalami Tuhan, mau lihat Tuhan jadi susah, mau ngerasain Tuhan jadi susah. Karena kalau mau ngerasain Tuhan harus ke Israel. Karena Yesusnya ada di sana. Dan ketika Yesus ada di satu tempat, dia tidak mungkin ada di tempat yang lain. Karena dia terbatas secara fisik. Betul. Tapi sekarang, I have to go. It's better for me to go. Saya jauh lebih baik. It is for your advantage. Tuhan bilang. Untuk aku pergi. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu datang. Dan dia bukan seperti aku yang terbatas oleh fisik. Tapi dia bisa ada di dalam dirimu. Dan kemanapun engkau pergi, Tuhan bersama dengan saudara. Kemanapun engkau berada, Tuhan ada di dalam saudara. Itu Roh Kudus yang berperan di dalam hidup saudara.
Yang percaya katakan amin. Nangkep gak kira-kira ini? Kisah ini. Dulu Tuhan itu jauh banget. Dekat sekarang with us. Bareng, jalan bareng. Tapi enggak di zaman sekarang. Kenapa? Karena Yesusnya sudah mengirimkan seorang penolong yang lain. Itu Roh Kudus untuk ada di dalam hidup saudara. Saya bilang kiri kanannya, Roh Kudus ada di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Wow, it's really cool. Asik. Dan saudara ke kuburan, Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia ada di hidup saudara. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Rumah itu banyak setannya. Nggak usah takut. Para pebisnis, kok ada rumah yang kira-kira dijual murah karena banyak setannya, beli. Penkiong, beli. Usir setannya sama kita. Cuan. Katakan cuan. Ini juga dulu kan begitu. Cuma mahal ini saudara. Kalau yang gak laku-laku, ya kan dulunya tempat maksiat juga. Tapi bisa jadi berubah jadi begini. Haleluya, puji Tuhan. Itu anak Tuhan. Dulu di situ cuma bekas tempat ini loh. Wah, banyak setannya, banyak sarang ini. Yang mau segala beli. Bapak saudara. Cuan. Beli. Karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Kenapa mesti takut? Justru setan harusnya takut sama kita. Bukan kita takut sama setan. Makanya jangan terlalu sering nonton film setan. Siapa di sini sering nonton film setan? Hati-hati ntar jadi setan. Hati-hati. Biar adrenalin kak. Adrenalin gak usah nonton setan apa? Hati-hati pak. Ngapain nonton sesuatu yang memberikan roh ketakutan kepada kita. Yang tadinya berani jadi gak berani. Yang tadinya pipis ke toilet berani sekarang gak berani. Minta suaminya anterin padahal di sebelah deket banget toiletnya. Kita gak menyadari bahwa the Holy Spirit is in us. Dia ada di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanannya, ada Tuhan yang besar di dalam hidupmu. Katakan sama-sama, ada Tuhan yang besar dalam hidupmu. Wow. Sedap. Ini sekarang. Poin kedua. Oke. Tadi ditinggalkan, tetap memuliakan. Katakan ditinggalkan, tetap memuliakan. Amin. Amin Heri. Tinggalkan, tetap memuliakan. Kisah berikutnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih yang diduga ini adalah malaikat. Dan mereka berkata, 2 orang ini berkata kepada orang-orang yang menjadi saksi di situ. Melihat ya itu orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ngapain? Melihat ke langit ngapain? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika engkau melihatnya naik ke sorga. Jadi 2 malaikat ini negor. Ngapain sih lu lihat ke atas? Udah. Yesus yang pergi meninggalin lu ini bakal datang lagi ntar pakai cara yang sama luar biasa loh. Udah gak usah lihat-lihat ke atas, udah. Kira-kira gitu ya. Saya tertarik dengan kata Galilea. Katakan Galilea. Nah ternyata Galilea ini saya punya catatan nih. Danau Galilea, Danau Genesaret, Laut Tiberias, Danau Kineret adalah tempat yang sama. Tapi namanya beda-beda. Just info. Dan 70% mujizat yang Tuhan Yesus lakukan terjadi di area ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di area ini ada bukit di situ. Angin ribut diredakan. Waktu Yesus naik perahu bersama dengan muridnya, angin ribut di sini. Yesus berjalan di atas air di sini. Waktu menangkap ikan dalam jumlah yang besar yang sudah semalaman aku melemparkan jala, tapi tidak ada ikan juga. Tapi Yesus bilang lemparkan jala. Gak mudah loh Bapak Ibu. Karena Yesus adalah anak tukang kayu. Yesus bukan nelayan.
tukang kayu nasehatin nelayan. Lo siapa? Bener gak? Bener? Lo siapa? Udah kalau lo gak ngerti bisnis ini lo gak usah banyak ngomong lah. Gak usah banyak bacot. Udah semalaman. Ini gue bukan nelayan baru lahir, bukan. Nelayan yang udah lama gue. Dari lahir pun orang tua gue udah nelayan. Gue udah sering dibawa ke pantai. Ke laut. Ngejala ikan. Udah pakai teknik terbaik. Udah pakai skill terbaik. Gue juga tahu waktu kapan gue harus nangkap ikan. Gue bukan orang kemarin sore. Tapi bayangkan seringkali saudara ketemu dengan seseorang yang mungkin he is not the specialist in your area. Tapi dia bilang sesuatu kepada saudara. Seperti Yesus bilang, tebarkan jalanmu. Udah semalaman. Tapi Yesus bilang, tebarkan jalan. Sometimes ketika saudara datang ke konselor. Mungkin ketika saudara datang ke pemimpin saudara. Datang kepada pendeta saudara. Datang kepada mentor rohani saudara. Mungkin pemimpin rohani saudara. Bapak rohani saudara. Pendeta saudara, konselor saudara. Akan menyarankan sesuatu yang gak cocok dengan apa yang lo rasa. Dengan skill, dengan pengetahuanmu. Dengan kehebatanmu. Mungkin dia akan menyampaikan sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang lo pikirin. Tapi belajar untuk taat. Karena disitu dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sampai jala mereka hampir koyak. Karena apa? Karena ketaatan. Aneh, murid-murid. Wow, kok kita nangkep gak dapet ya? Tapi di tempat yang sama. Lokasi yang sama. Anak tukang kayu yang ngomong. Suruh tebarkan jala. Murid-murid berkata. Karena engkau yang menyuruhnya. Aku taat. Aku tebarkan jala. This is God center. Not problem center. Jesus is the center of our life. Mungkin akan ada saran yang tidak memberikan persetujuan buat apa yang ada di otak, apa yang ada di hatimu. Dengar. Karena mentor rohanimu, bapak rohanimu, pendetamu, spiritual father, spiritual covering, belum tentu memberikan persetujuan dengan apa yang ada di otakmu. Tapi percayalah, dia akan memberikan tujuan, bukan persetujuan, tapi dia memberikan tujuan ilahi buatmu. Tugasmu hanya satu. Just do it. Like Nike. Just do it. Lakukan. Taat. Percaya. Mereka mengalami mujizat. Karena mereka percaya dan taat kepada Tuhan. Bilang kiri kanannya. Saya mau jadi pribadi yang taat. Poin kedua. Ingat. Ditinggalkan bukan dibiarkan. Ya, benar gak? Murid-murid ditinggalkan oleh Yesus, ditinggalkan. Tapi enggak dibiarin. Tapi dijanjikan. Berapa banyak di antara kita meninggalkan seseorang, enggak ada janji. Ditinggalin cul gitu aja. Enggak ada janji. Bahkan seringkali kita udah berjanji, kita lupa sama janjinya waktu merit. Aku akan tetap setia kepadamu. Baik di dalam suka maupun duka. Mulai hari ini. Beberapa di antara saudara yang wajahnya belum merit. Kalau nanti mau merit. Ingat-ingat dulu janjinya. Karena baik dalam suka maupun duka. Bukan dalam suka maupun happy. Bukan dalam keadaan berkelebihan. Dan ketika kaya. Enggak. Tapi dalam keadaan sesulit apapun, sebawel apapun, sekiller apapun, senggak perhatian apapun. Kita harus tetap memegang perjanjian. Lihat apa yang dijanjikan Yesus. Sebelum dia pergi, dia enggak cuma meninggalkanmu begitu aja. Tapi dia meninggalkanmu bukan untuk dibiarkan. Tapi dia meninggalkan saudara dan saya untuk dijanjikan. Ada kuasa di dalam janji. Ada energi ketika kita menerima janji. Ya Pak ya. Coba yang kerja, musisi. Tiba-tiba ada seorang bos yang ngejanji. Bo, bertahan Bu. 6 bulan aja Bu. Gua bakal
kasih facility terbaik buat hidup. Saya kasih mobil buat kamu. Saya kasih rumah buat kamu. Bertahan ya. Kamu 6 bulan sama saya. Saya sebagai pengusaha saya akan siapkan mobil, rumah buat kamu. Wow, ada janji. Mulai start 6 bulan itu mambo. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Beda. Melakukan sesuatu ada janji sama gak ada janji. Beda, betul gak mambo? Beda. Kalau ada janji lain Pak. Itu sebabnya ketika Yesus meninggalkan saudara, dia menjanjikan sesuatu buat saudara. Apa janjinya? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan a good place, a permanent resident. Dia menyediakan tempat yang pertama. Ini janjinya, menyediakan tempat. Katakan menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ini yang kedua. Aku akan datang kembali. Katakan datang kembali. Datang kembali. Ketiga, membawa kamu ke tempat yang sudah disiapkan. Artinya dia keep the promise. Menyiapkan tempat, datang kembali. Udah cuma sampai itu doang. Loh enggak. Kamu akan dibawa. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mantap. Keren. Ini hatinya Tuhan kita. Dia prepare a good place for us. Mana tidak ada ratap, tidak ada kertak gigi, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada kesesakan. A good place we call permanent resident. Dia janjikan itu. Pertama menyediakan tempat. 2, datang kembali. 3, membawa kita ke tempat yang sudah disiapkan. Tapi ada yang keempat janjinya. Janjinya apa? Ini. Aku akan minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang. Katakan seorang. Saya lebih keras katakan. Penolong. Built in di dalam hidup saudara. Penolong. Kenapa kalau ada apa-apa saudara selalu cari orang dulu daripada penolongan? Padahal Tuhan sudah kasih penolong. Yang akan menolong hidupmu. Kalau ada apa-apa, datang sama Roh Kudus. Roh Kudus, I need you. Holy Spirit, I need you. Help us Lord. Help us Holy Spirit. Tolong saya. Aku gak punya hikmat. Tolong kasih hikmat. Datang dulu kepada dia. Setelah itu baru ke orang lain. Musik, siap-siap. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. He is with you. Even he is in you. Dia ada di dalam saudara. Mari kita belajar seperti Yesus. Jangan cuma meninggalkan tanpa menjanjikan. Kalau Anda meninggalkan sesuatu, belajar. Kasih yang terbaik. Janjikan yang terbaik. Karena dia juga melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dia menjanjikan bahwa akan ada seorang penolong yang dia siapkan buat saudara. Sore ini ingat. 2 poin penting ini. Ditinggalkan tapi tetap memuliakan. Enggak bikin malu. Yang kedua, ditinggalkan. Tetapi apa? Yang kedua apa? Ditinggalkan tetapi ini tidak dibiarkan. Tapi dijanjikan. So, saya selesai. Inilah kisah tentang kenaikan Yesus di kayu salib. Ingat, dulu Tuhan ada di luar. Tuhan berbentuk nyata bersama dengan saudara lewat kehadiran Yesus secara fisik yang terbatas. Tapi hari ini eranya beda. Roh Kudus ditaruh di dalam hidup saudara. He is in you. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa. Berapa banyak di antara saudara hari ini engkau merasa ada sesuatu, ada seseorang yang meninggalkanmu. Yang pertama, as a man, like his disciples, seperti murid-muridnya, sekalipun ditinggalkan,
Mereka pulang dengan sukacita, sujud menyembah, tetap berada di bait Allah, berkumpul bersama dengan komunitas. Saudara yang sedang merasa ada banyak orang, ada kejadian-kejadian dalam hidup yang melukai saudara. Ada banyak orang yang mengecewakan saudara. Ada banyak orang yang mengkhianati saudara. Dengar baik-baik, jangan meninggalkan bait Allah. Jangan meninggalkan your community. Jangan meninggalkan komunitas orang percaya. Jangan meninggalkan gerejamu. Jangan meninggalkan komunitasmu. Jangan meninggalkan, jangan. Tetap keep in touch. Tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun orang di luar menyakitimu, mengecewakanmu, melukaimu, mengkhianatimu. Sekalipun orang-orang di luar sana gak ngerti apa yang kau rasakan. But trust Him. Keep on glorifying Him. Tetap memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Tidak mempermalukan Tuhan dalam hidup saudara. Tetap memuliakan Tuhan. Hidupmu ditemukan oleh Tuhan sebagai hidup yang memuliakan Dia. Dan yang kedua, jangan lupa, mari kita belajar seperti Kristus. Dia pergi meninggalkanmu, tapi engkau nggak dibiarkan. Engkau justru diberi janji. Dijanjikan sesuatu itu, seorang penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Dia pergi to prepare the permanent resident for you and I. Tempat yang beautiful, tempat yang permanen. The place of rest, tempat untuk rest forever in your life. Prepare the best place for you. Dan dia juga berjanji, I will come back. Saya akan kembali. Aku akan membawamu ke tempat yang sudah aku persiapkan. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. We are together with God. You're together with Jesus, the Holy Spirit, with Father in heaven. Dan Tuhan menjanjikan, there is a helper. Ada seorang penolong in your life. Bukan di luar saudara, tapi in your life. So maksimalkan. The power is in you. The helper is in you. The helper is in your life. In your family. So mari hari ini yang mau meresponi firman Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa orang-orang di sekitarmu, uang, harta, tahta, jabatan, teman bisnismu, kekasihmu, pacarmu, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, siapapun, name it, meninggalkanmu, tetap ambil komitmen, aku akan tetap memuliakan Tuhan. Di dalam semua kondisi, tidak ada kondisi apapun yang bisa membuat hidupku berubah, kecuali firman Tuhan yang mengubah hidupku. Orang boleh rebah di sebelah kiri, orang boleh rebah di sebelah kanan, aku akan tetap jalan mengikuti kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalau saudara mau, taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan ini saya. Terima kasih buat firman-Mu, katakan. Katakan, aku mau tetap memuliakan Tuhan. Di setiap kondisi hidup saya. Di setiap keadaan hidup saya. Katakan, tidak ada yang mengubah kasih saya kepada Tuhan. Tidak ada yang mengubah hidup saya kecuali firman Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami banyak hal dalam hidup saudara. I pray for you now in the name of Jesus. I pray for you in the name of Jesus. Dengar baik-baik. Even suamimu, even orang tuamu, even siapapun, dia gak akan mengerti 100% apa yang kau rasakan, sedetail apapun perasaanmu. Only Jesus, only God. Cuma Tuhan. Menjeritlah, berserulah kepadanya. Datang, come to Him. He is here.
He's in your family, in your life. He's your helper. Dia adalah penolong saudara. Penolong yang dapat diandalkan. Dia satu-satunya pengharapan saudara. Manusia bisa berubah. Orang lain di luar sana bisa berubah. But Tuhan Yesus tidak pernah berubah selama-lamanya dalam hidup saudara. Percayalah ada Tuhan yang besar di dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus yang berkata roh yang ada di dalammu lebih besar dari masalah apapun. Dari problem apapun. Dari kesesakan apapun. Dengar baik-baik. He is here. He will touch your life. Dia akan menyentuh hidup saudara. Open your heart. Come to Him. Let's go. Come on everybody. Hallelujah. Hallelujah. Sungguh indah, oh Tuhan.